Maka orang-orang yang memiliki disiplin ilmu yang tertib, ya, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, kemudian menguasai semua materi-materi keilmuan, ya, atau dalam bahasa kampus itu Islamic Studies, kajian-kajian keislaman, dan mampu menjawab persoalan-persoalan berdasarkan sumber-sumber primer, ya, maka itu pun masih belum cukup, harus ditambah termasuk yaitu min khosyatillah, termasuk orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah, memiliki sifat khosyah, takut kepada Allah. Jangan sampai satu sisi ilmunya sudah komplit tapi tidak khosyatullah, ya, rasa takutnya kepada Allah enggak ada, meninggalkan sholat fardu biasa, enggak ada khosyatullah, maksiat biasa. Ini ilmunya cukup tapi khosyatullahnya enggak ada, sehingga tidak seimbang. Ada juga yang semangat keislamannya itu tinggi, ya, karena keterbatasan waktu kecilnya enggak pernah mondok, kemudian belajar, ya, belajarnya belajar dari Google misalkan, ya, itu belum cukup untuk disebut ulama, karena sumber-sumber yang ada di Google itu ya sumber-sumber yang tidak terverifikasi dengan baik gitu. Nah, bagaimana kalau itu dijadikan sandaran? Ini berbahaya. Maka Rasulullah SAW ya sudah mengisyaratkan, ya, jangan sampai terjadi sebuah proses zaman yaitu wabakil juhala, ya, orang-orang alim sudah tidak ada, yang tersisa hanya orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini ya dulunya nggak pernah mau belajar, mau ngaji, kemudian dia ketika ditanya persoalan agama, wa aftau bi ghairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Dia akan mengomentari persoalan yang tidak ada dasar ilmunya. Jadi penting sekali memahami ulama ini secara utuh. Ya, disebut ulama ya meliputi keilmuan tadi, kedalaman, ditambah khauf, rasa takut, khosyatullah. Terus ditambah lagi memiliki sikap independen. Ya, ulama itu harus memiliki sifat independen, mandiri. Karena ulama itu dia ngajar, ngaji, dakwah, itu mendakwahkan ajaran Allah. Jadi semua yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Maka apabila dia memiliki independensi yang tinggi, ya dia bisa menyampaikan kebenaran, ya, itu ya memiliki kriteria dari al-ulama warasatul anbiya. Itu. Lah Syekh Hasan Al-Basri menyebutkan al-ulama surujul azminah. Ulama itu sebagai pelitanya zaman. Ya, setiap zaman pasti muncul ulama. Dan ulama itulah sebagai pelitanya. Ulama inilah yang akan menjawab persoalan. Ada ulama fikih yang memiliki keahlian fikih. Ada ulama usul fikih. Ada ulama tafsir. Ada ulama hadis. Ada ulama ilmu kalam, ada ulama tasawuf, ada ulama torekoh. Itu semua ya menunjukkan bahwa mereka memiliki kedisiplinan dalam keilmuan. Tapi yang kafah apabila semua disiplin keilmuan itu ada pada dirinya, artinya dikuasai, dipahami.
Ya, bicara balanggoh paham, bicara usul fikih paham, ya, bicara nahwu shorof paham, bicara fikih paham, bicara usul fikih paham, bicara tasawuf paham. Gitu. Ini pentingnya penguasaan interdisipliner. Gitu. Jadi di pesantren itu bagus ya, semua ilmu dikaji oleh seorang santri, sehingga seorang santri itu memiliki kemampuan ilmu yang interdisipliner tadi. Jadi al ulama surujul azminah. Kalau ada orang yang memiliki kriteria tadi, ya, layak disebut ulama dan dia bisa disebut sebagai pelita zamannya. Artinya dia bisa memberikan pencerahan kepada umat, bisa memberikan pencerahan ya, atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat, dan juga bisa memberikan pencerahan batin bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Ini ulama-ulama yang disebut dengan pelita zamannya. Fakullu alimin, maka bermula setiap orang yang alim. Ini alim mufradnya ya, jamaknya ulama. Fakullu alimin, maka bermula tiap orang yang berilmu, misbahu zamanihi, ya khabarnya itu sebagai misbah, itu ya lentera penerang zamannya. Jadi tujuan para ulama yang memiliki keilmuan tadi, mereka akan menjadi penerang bagi umat di zamannya. Ya, kalau orang yang ingin belajar fikih supaya sholatnya benar, yang ngaji pada ulama yang ahlinya. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf yang rujukannya benar, yang prakteknya benar, ya cari ulama yang memiliki disiplin keilmuan sebagaimana yang dimaksud, sehingga benar-benar memberikan pencerahan pada umat. Yastadi'u itu mencorong, ya, akan nampak bercahaya. Bihi dengan alim, ahla asrihi, penduduk pada zamannya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang alim, itu akan memberikan efek pencerahan kepada publik, pada umat, kepada tetangga kiri kanan, kepada orang secara umum lebih luas, ya. Dalam zaman modern ini, ahla asrihi ini termasuk pengertiannya lebih luas, yaitu orang-orang yang ikut ngaji secara online, ya, itu juga masuk dari ahla asrihi. Karena dengan teknologi sarana dakwah ya semakin berkembang, sehingga orang-orang yang posisinya jauh itu bisa istifadah, ya, dengan mendengarkan kajian-kajian tersebut. Sehingga banyak sekali orang yang ngaji secara online, ya, kalau kita lihat itu banyak yang memperoleh, ya, pencerahan-pencerahan itu. Walaulal ulama ini andai tidak ada ulama, ya. Bagaimana kalau dunia ini enggak ada ulama? La surun nasu kal bahaim, ya, niscaya akan menjadi siapa an-nasu manusia kal bahaim seperti binatang ternak. Jadi laulal ulama,
andai di kampung tidak ada ulama, andai di sebuah kota tidak ada ulama, andai di sebuah kabupaten tidak ada ulama atau provinsi, itu lasoron nas, niscaya manusia akan bersifat seperti binatang. Ya, contoh misalkan binatang bahaim itu ya seperti kambing, sapi gitu ya. Kita bisa melihat kambing sapi itu orientasi hidupnya ya nyari makan, setelah nyari makan kemudian nyari lawan. Jadi kehidupannya hanya berputar itu saja. Tidak ada orientasi akhirat. Bahkan bahaim ini ya lebih menunjukkan ya sifat-sifat kebinatangan yang itu tidak layak, tidak patut untuk dilakukan oleh manusia. Maka kalau ada manusia memiliki perilaku seperti binatang, ya ini karena tidak pernah mendapatkan pencerahan ilmu dari para ulama. Jadi penting sekali ya kita berguru, mencari seorang sosok ulama yang ilmunya bisa memberikan pencerahan batin kita, ilmunya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu makalah dari Syekh Hasan Al-Basri. Wa qala Sufyan As-Tsauri ya, ini juga seorang sufi yang masyhur, Sufyan As-Tsauri. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Tsauri, hayatul ilmi bis-su'al. Jadi hayatul ilmi, hidupnya ilmu, bis-su'ali itu dengan bertanya. Soal bisa diartikan lebih luas ya, bis-su'ali dengan dialog. Jadi ilmu itu akan hidup kalau ada pertanyaan. Dari pertanyaan ini akan menimbulkan beragam jawaban. Maka bahsul masail itu berawal dari pertanyaan, sehingga terjadi dinamika dan pendapat dalam meresponnya. Ya, kemudian sampai akhirnya ketemu natijahnya atau kesimpulannya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ya tidak akan menarik. Ya, nah, maka penting sekali ya dialog keilmuan ini penting supaya ada tukar pikiran ya dan juga ada sharing ya, sehingga bisa jadi persoalan yang kita bahas orang lain lebih paham, kita belum gitu. Maka dengan dialog itu kita bisa istifadah, mengambil faidah dari orang lain. Anhu, darinya. Wal amalu, dan bermula amal, bihi, dengan ilmu. Itu. Jadi hidupnya ilmu itu bertanya. Anhu, dari ilmu. Wal amalu, dan amal, bihi, dengan ilmu. Ya. Jadi setelah punya ilmu ya diamalkan. Jangan sampai ilmunya sudah banyak, numpuk kitabnya tapi tidak diamalkan. Wa mautuhu, dan bermula matinya ilmu itu bitarkihima, sebab meninggalkan, yaitu soal dan amal. Jadi matinya ilmu itu kalau sudah tidak ada dialog, tidak ada orang yang bertanya, kemudian tidak ada orang yang mengamalkan. Ini pertanda matinya ilmu. Maka diperbolehkan ya orang untuk bisual, bertanya. Wa kana Ikrimah rahimahullah, dan ada siapa Ikrimah rahimahullah ta'ala yaqul berkata siapa Ikrimah, la ta'lamu, jangan kamu belajar,
al ilma pada ilmu, illa liman kecuali kepada orang yukti yang memberikan siapa man samanahu harganya. Jadi maksudnya jangan kamu belajar ilmu kecuali orang yang bisa memberikan penghargaan terhadap ilmu. Jadi ilmunya tidak disia-siain. Berarti dengan kata lain, orang yang menghargai ilmu yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, mafhum mukhalafah dari maqalah Ikrimah ini berarti kalau ada orang nyanyain ilmu, ya, ilmunya tidak diamalkan, ya tidak perlu belajar dengan orang tersebut. Faqila dikatakan lahu kepadanya, wa masamanu, dan apa nilainya, apa harganya? Qala menjawab siapa Ikrimah, ayyadhu'ahul alim inda man ya'malu bi ayyadhu'ahu, yaitu hendak meletakkan hu pada ilmu siapa al-alim, orang alimnya meletakkan ilmu, idaman di sisi orang, ya malu yang mengamalkan siapa man bihi dengan ilmu, yaitu orang alim yang istilahnya menyanyiakan ilmunya di hadapan orang yang man ya'malu bih itu. Wa kana Salim bin Abi al-Ju'di rahimahullah yaqul, ya lanjutannya, istaroni maulaya bisalasmi'ati dirham. Istaroni telah membeli diriku, maulaya siapa tuanku, bisalasmi'ati dirhamin dengan 300 dirham. Fastaghaltu ke aku sibuk bil ilmi dengan ilmu. Jadi ini cerita Salim bin Abi Ja'ad ini, bahwa seorang tuan, ya tuannya itu telah membebaskan dirinya ya dengan membeli 300 dirham. Setelah orang tersebut bebas, fastaghaltu bil ilmi, aku habiskan waktuku untuk mencari ilmu, ya. Famamaldu alayya sana, maka tidak terlewatkan sedikit pun dalam waktu setahun itu. Jadi yang ngaji, ya, baca buku, baca kitab, ini semua dalam rangka untuk menambah ilmu. Kalau enggak ngaji, ya baca, ngaji baca. Gitu. Hatta ja'anil khalifah zairon, sampai telah datang kepadaku siapa al-khalifah, ya, khalifah ini ya, bisa jadi ini pada zamannya khalifah, ya zaman Umayyah ini ya. Datang seorang khalifah zairon, dia datang ziarah, nengok, falam aftahu lahu, maka aku tidak membukakan pintu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau sedang senang-senangnya belajar, senang-senangnya haus ilmu, ya sampai setahun ini tidak dilewatkan, bahkan ketika ada seorang khalifah datang pun tidak dibukakan pintunya. Ini artinya bahwa menjadi orang yang haus ilmu dengan belajar, ya, dan membaca ini sangat penting sekali. Karena ilmu itu ya harus diproses. Ya prosesnya bisa ngaji dengan seorang guru, atau bisa dengan membaca kalau sudah memiliki kemampuan untuk membaca, terutama teks-teks yang berbahasa Arab. Ya, kalau kajiannya itu terkait dengan ya keislaman itu, karena sumber kebanyakan kajian-kajian Islam ya berbahasa Arab itu. Jadi jangan pernah malas ngaji dan malas baca buku, karena ini
sumber ilmu itu dari dua-duanya. Wa kana Sa'bi rahimahullah taala yaqul ya min adzabil ulama idza alimu ayyamalu ya. Sudah cukup sampai di sini, kita lanjutkan dengan pengajian berikutnya.